Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada kesempatan siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pertemuan pada kesempatan hari ini diberikan oleh Allah satu kemudahan dalam menyerap satu ilmu tentang teater ya, drama dan teater. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita awali dengan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Baik anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, ketemu dengan saya untuk materi kali ini, yaitu prosedur atau tata cara bagaimana membuat naskah ya, cara membuat naskah. Nanti ini akan juga saya share di di GC ya, Google Classroom. Juga nanti bisa dilihat di deskripsi video saya ya. Oke, untuk yang pertama, ketika kalian ingin membuat drama atau membuat teater, maka yang perlu kalian lakukan yang pertama adalah menentukan ide ceritanya, biar temanya apa, ya kan? Jadi jika kalian buat suatu film itu tidak berdasarkan dari buku, kalian menentukan ide ceritanya sendiri, biar apa? Orisinil ya, biar orisinil. Buku itu adalah berbagai referensi yang sudah kalian baca. Kemudian dari pengalaman itu kalian kemudian memunculkan satu ide baru ya, tidak meniru ide-ide yang sudah orang lain lakukan. Jadi ide yang dari hasil dari pengalaman-pengalaman, dari baca buku dan sebagainya itu dimunculkan, maka menjadi ide yang orisinil ya, jadi ide yang orisinil. Jadi membuat ide itu ya golek yang semenarik mungkin, apalagi kalau sekarang update gitu ya, harus update. Orang-orang ini pada ngomongin apa ya saat ini. Nah, itu akan menjadi satu hal yang menarik. Jadi film kalian, drama kalian, teater kalian itu bisa ditonton dengan senang hati, atau eh, cerita kalian nanti akan dicari orang gitu ya. Secara otomatis gampang dicari orang karena apa? Idenya itu up to date ya, idenya up to date. Jadi sekarang lagi rame-rame nopo. Nah, itu menjadi tema pokok. Jadi tidak terus kemudian harus membuat semacam ide percintaan atau ide apa gitu ya. Yang terpenting adalah bagaimana ide cerita itu memang harus update saat ini, yang lagi trending itu apa. Kalau di YouTube itu kalian bisa melihat trending ya, bisa melihat trending. Di situ ada eh, top 10 besar, 20 besar yang sedang dibicarakan, yang sedang ditonton oleh orang. Nah, di situ bisa kalian belajar, namun tidak perlu jiplak-plek dari situ, tetapi memodifikasi sesuatu yang sudah trending. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kalian bisa menentukan tema itu, maka langkah selanjutnya yaitu adalah merumuskan naskah. Dari Anda harus membuat satu ide cerita, terus kemudian disusun menjadi sebuah cerita. Jadi naskah itu nanti akan menjadi panduan kalian. Naskah itu akan menjadi panduan kalian untuk menguangkan ide-ide yang sudah kalian serap tadi, yang sudah kalian rangkum, kemudian dijadikan naskah. Ditulis bisa, diketik juga bisa. Jadi biar apa? Ide ceritanya itu langsung lurus gitu ya, lurus, tidak pernah keluar dari jalur naskah kita. Soalnya kalau tanpa naskah biasanya ngelantur-ngelantur tekan dindi, tapi kalau pakai naskah saat mau ngelantur kita kembali pada tulisan naskah berikutnya. Nah, ini penting menurut saya untuk merumuskan naskah terlebih dahulu. Jadi sebelum naskah itu ditulis, dirumuskan terlebih dahulu ya. Dirumuskan terlebih dahulu, kemudian ini nanti awalnya seperti apa,
tengahnya seperti apa, akhirannya nanti seperti apa. Jadi harus dirumuskan dulu ya. Ini supaya apa? Naskahnya itu nanti benar-benar tidak meloya melayu. Nah, bagaimana itu bisa urut? Maka secara otomatis kalian juga harus membuat plot. Otomatis itu. Jadi ketika ide sudah muncul, mau merumuskan naskah itu adalah kalian harus membuat alur ceritanya. Jadi plot ceritanya ya, plotnya atau alur ceritanya itu benar-benar eh, apa itu tidak akan keluar dari ide cerita. Mulai dari awal dari isi dramanya, terus engkau ada yang namanya konflik, terus ada klimaks, anti klimaks dan sebagainya. Di situ ada semua. Jadi kalau tidak memiliki alur cerita, ini nanti yang akan melakukan drama, yang akan bermain teater, ini akan kebingungan. Iki alurnya janjane mau diarahkan kemana. Jadi ketika tidak memiliki alur cerita, maka secara otomatis ide itu terkadang tidak tersampaikan. Karena apa? Isi-isinya itu eh, glambyar kabeh itu yo piye ora ndek alur iki engko kudune ngene, iki engko kudune ngene gitu ya. Jadi kalau dibuat semacam itu, maka pasti dia akan keluar jalur. Jadi walaupun itu adegan di pertama harus ada kaitannya dengan ide cerita. Walaupun adegan di pertengahan mulai ada konflik dan lain sebagainya, isinya itu harus juga ada kaitannya dengan ide cerita. Dan kemudian akhirnya endingnya itu juga akan menjadi persoalan penting yang harus tetap disesuaikan dengan ide cerita kita. Maka setelah itu, engko nek wis ketemu itu kan sudah ditulis itu naskah apa itu rumusan-rumusannya. Baru nanti kita menentukan setting dan penokohan. Menentukan setting dan penokohan itu memang sangat diperlukan di dalam membuat teater, membuat film atau apa. Ini harus benar-benar apa ya? Eh gampangke lah sebenarnya gampangke sapa engko sing dadi Pak Tua, sapa engko sing dadi orang yang pemeran antagonisnya sing wonge rada apa misale kereng atau piye itu kan siapa nanti eee yang akan dijadikan itu. Nah, itu akan disesuaikan dengan karakter masing-masing. Jadi engko nek wis iki engko tokohe ngene, iki engko kita membutuhkan berapa orang gitu ya. Membutuhkan berapa orang yang nanti akan bermain di dalam teater itu nanti. Kalau kita membutuhkan sekian orang misalnya, ada 7 orang, terus kemudian kita harus menyesuaikan apa itu tokohnya itu siapa. Jadi kalau tidak ditentukan siapa tokohnya, maka secara otomatis ya nanti tidak akan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Jadi penokohan ini juga sangat penting bagi apa itu seorang menulis naskah itu tokohnya ngene, karakternya ngene, terus kemudian nanti si tokoh B itu seperti ini, karakternya seperti ini. Nanti ini akan mempengaruhi dari naskah-naskah atau tulisan-tulisan kita. Jadi sebelum membuat satu naskah, ini juga sangat penting dari menentukan setting dan penokohan ya. Jadi tidak asal kemudian kita membuat naskah, kalau semuanya tadi sudah dilakukan, maka secara otomatis gampang kita membuat naskah itu agak apa ya? Insya Allah mudah itu ya, mudah sekali dan apa itu arep menentukan langkah iki tokoh ini nanti saya kasih apa itu saya kasih eh, naskah seperti ini itu nanti akan gampang kalau penokohan itu benar-benar sudah kita tentukan. Maka secara otomatis lah nek tokoh itu memang pemeran antagonis membutuhkan apa ya misalnya make up seperti apa itu nanti kita akan tentukan juga. Misalnya pemeran antagonis sing wonge rodok kereng cah wedok
rodok kereng. Maka paling tidak kita harus menentukan peralatan-peralatan apa, aksesoris apa yang harus dibutuhkan oleh seorang pemeran antagonis ini. Mulai make upnya aja. Nanti engko wajahnya matanya nanti agak dinaikkan sedikit, terus kemudian alisnya kita gambar sedikit. Atau kalau memang dia memang karakternya sudah bagus, itu sudah mumpuni dari sisi wajah saja ya kereng gitu ya, maka ini akan menjadi satu modal pokok untuk menjadi pemeran antagonis. Terus kemudian peralatan yang dibutuhkan apa? Biasanya kalau misalnya adalah pemeran yang sok kemayu dan lain sebagainya, maka di situ kita akan tulis juga peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh seorang yang kemayu, misalnya satu make up, misalnya make up, sering sedikit dulu pupuran, sedikit dulu genjona, sedikit dulu mengeluarkan apa ini, memamerkan gelang, sedikit dulu memamerkan apa gitu ya. Ini peralatan ini harus kita tulis, harus kita siapkan nanti untuk apa ya, untuk memudahkan dalam membuat satu naskah. Jadi wong naskah itu langsung wis opo wae sing dibutuhno nanti oleh seorang pemeran nanti tentunya sudah oke semua. Itu akan memudahkan mereka untuk melakukan sesuatu. Gitu ya. Kemudian yang kelima adalah tentukan masalah yang ada dalam cerita. Setiap film, setiap teater, setiap apapun itu mesti ada masalah yang dibahas. Masalah yang dibahas. Ya. Di sini Anda harus membuat satu masalah yang menarik mungkin, sehingga membuat masalah itu digawe sepelik mungkin. Pemecahannya rumit dan lain sebagainya. Namun tetap masalah-masalah itu biar gampang dan diterima oleh masyarakat secara umum, carilah yang masalah sehari-hari. Ini agar apa ya? Orang itu luwih gampang menerima cerita kita. Karena masalah itu bisa ditemukan di lingkungan kita. Walaupun demikian itu tidak mengurangi rasa keingintahuan penonton untuk melihat teater kita, drama kita, film kita. Jadi tidak akan pernah mengurangi, justru karena familiar dalam kehidupan sehari-hari, mereka ingin mencocokkan antara ide dan cerita yang sudah kalian buat itu dengan fenomena yang ada di lingkungan sekitar. Maka dengan demikian kan tentunya akan lebih mudah apa? Untuk istilahnya apa ya? Lebih mudah untuk orang itu memahami satu ide cerita yang sudah kalian tampilkan itu. Maka ini akan juga menjadi menarik. Jadi tidak harus membuat fenomena yang aneh-aneh gitu. Kalau memang sekalian kalian memiliki satu imajinasi yang besar, ya, terus kemudian membuat makhluk-makhluk yang, wah itu tentunya banyak aksesoris yang banyak dibutuhkan, itu peralatan dibutuhkan, misalnya apa itu kehidupan di tahun 2045 misalnya, ya tentunya mereka akan melihat, penasaran tahun 2045 itu terus seperti apa gitu kan gitu. Nah, tapi tentunya alat-alat digital, alat-alat pendukung, alat-alat IT yang harus kalian siapkan sehingga menjadi settingan background yang layak pada saat tahun 2045. Jangan sampai tahun 2045 masih ada, mungkin ya masih ada bangunan-bangunan yang bambu, bangunan-bangunan apa, dan full semuanya menggunakan teknologi dan lain sebagainya. Nah, ini akan rumit ya, rumit. Kalau memang terjun di dunia imajinasi seperti itu, maka akan lebih susah ya, Ya wes sehari-hari aja wes gampang kok. Saya kira sehari-hari bagaimana kalian belajar, bagaimana kesulitan kalian belajar. Ini satu ide, saya punya ide bagus kalau kalian mau memerankan dan membuat naskahnya, yaitu sistem pembelajaran daring ruwete koyo opo, coba buat film. Nah, ini nanti kalau ada yang bisa membuat film dari kalian yang sudah saya tugaskan, kapan numpuknya? Sesegera mungkin. Nanti bisa saya editkan,
saya saya upload juga malah justru akan menjadi dokumen yang sangat berharga bagi saya, termasuk juga bagi Anda sendiri. Coba buat susahnya seperti apa kalian pembelajaran daring itu, ada konflik apa dengan orang tua, misalnya HP-nya siji, terus anaknya banyak, ya kan? Misalnya HP-ne siji, anaknya akeh, kabeh bareng sing SD ya kudu ana apa iki ana tugas dari bapak ibu gurune, sing SMP ana tugas dari bapak ibu gurune, sing SMA ana tugas dari bapak ibu guru. Wah, ruwet oyok-oyokan itu bagaimana? Anda buat film itu seruwet mungkin. Tapi nanti tetap ketika ada satu masalah kan di dalam cerita kita. Maka bagaimana solusinya itu nanti kalian memiliki ide. Wah, nek ngono solusinya ngene. Nek belajar anaknya akeh terus kemudian HP-nya cuma satu, nanti seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi ini satu ide bagus ini lah kalau kalian mau membuat satu fenomena yang kita alami, yang kalian alami, sulitnya pembelajaran daring itu seperti apa. Misalnya yang satu ada masalah kuota, dan kuotanya nggak bisa dipakai. Misalnya ada masalah kuota tetapi cepat habis karena harus nonton live, harus nonton YouTube dan lain sebagainya. Padahal kita tidak memiliki wifi misalnya. Itu satu ide cerita. Nah, terus solusinya seperti apa kalau begitu? Nah, makanya tentunya ini akan menjadi ide bagus, menjadi satu cerita, menjadi adegan yang keren di pembuatan film kalian, gitu ya. Kemudian kalau sudah tadi ya sudah saya terangkan, nek wis ono masalah maka endingnya engko koyo opo? Apakah masih menjadi masalah lagi atau sudah terpecahkan masalah itu? Nah, ini Anda akan menentukan adegan itu selesai seperti apa, endingnya seperti apa, lebih susahkah atau endingnya happy atau happy ending gitu ya, lebih susah atau malah justru tambah parah atau seneng atau bagaimana. Nah, ini satu ide cerita. Tentunya kalian ketika sebelum membuat naskah itu ada sasarannya. Prosesnya menjadi penting. Kenapa? Karena untuk menentukan mau menentukan satu ide cerita yang akan ditunjukkan ya kepada siapa film ini yang akan kita berikan. Nek kanggo nek seperti Bapak kita upload di sosmed, di YouTube dan lain sebagainya, maka objek kita banyak. Banyak sekali. Satu, dari siswa sendiri, hampir di seluruh dunia ini menjadi siswa. Dan di situ melibatkan guru misalnya. Susahnya menjadi Bapak Ibu guru ketika pembelajaran daring seperti apa. Dan orang-orang yang menonton ini diantaranya ada yang guru juga. Yang menonton ini diantaranya ada yang berkedudukan sebagai siswa. Ada yang berkedudukan sebagai anak-anak, ada yang berkedudukan sebagai orang tua, ada yang berkedudukan sebagai orang remaja, dan lain sebagainya. Nah, ini akan menjadikan naskah ini menjadi satu kepentingan umum. Jadi orang siapa saja bisa masuk dalam bisa masuk menjadi penonton kita. Karena apa? Tontonan kita itu akan menyeluruh ya, dari umur menyeluruh, dari profesi ada, mulai dari misalnya Pak Tani, wes ora duwe HP, anaknya butuh pembelajaran daring, terus piye langkai? Ini kan satu masalah. Akhirnya bisa minjam atau jual kambing atau jual apa ya untuk membeli HP karena tonggone disilai yo padha ae, tonggone yo butuh, anake yo padha ae lagi belajar. Ini masalah yang jadi banyak sekali ya. Maka ini yang menurut saya menjadi ide bagus untuk kalian ya. Setelah itu pesan yang akan disampaikan. Nah, di sini ada satu target. Ada satu target. Kita membuat film itu janjane itu
kita kan mau menyampaikan sesuatu, oh nek ngono, pembelajaran daring itu perlu dievaluasi. Nek ngono, apa itu langkah yang harus dilakukan oleh siswa itu seperti apa? Nek ngono, langkah sebagai seorang guru itu seperti apa? Misalnya tadi masalah kuota. Di sini ada pesan bahwa nek ngono, nek kalau sudah konsekuensinya pembelajaran daring, maka ada bantuan kuota dan lain sebagainya. Nah, ini akan menjadi pesan bagi yang menentukan satu kebijakan. Harus pembelajaran daring, ya harus menyediakan fasilitasnya. Dan sekolah juga harus memperhatikan kebutuhan dari siswa apa, terus kemudian targetnya seperti apa, bagus enggak, perlu dievaluasi. Jadi disinilah nanti kita akan membuat satu naskah yang keren, yang bagus itu tergantung dari konsep kita. Ketika kita membentuk satu konsep, pesannya juga harus ada dan lain sebagainya, mulai dari nomor 1 tadi sampai nomor 8. Ketika kita lakukan semua, insya Allah untuk teks naskah Anda akan menjadi bagus, dan tentunya tinggal kita memerankannya itu memerankan dengan semaksimal mungkin, sehingga teks tadi tidak hanya sekedar teks, tapi mampu disampaikan kepada penonton. Nah, gitu ya. Jadi itu dari saya, semoga ini bisa bermanfaat, dan kita akhiri dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.